Nih, pakai ini nih. Mantap Kailang. Ini mau, mantep mau. Bismillah. Salam akar rumput Nusantara. Bersama saya Yoga Channel. Teman-teman, kembali lagi. Terima kasih. Untuk kali ini ada teman-teman kita yang anggota grup ya, nanya. Jadi dia nanya ke saya, japri pribadi, murai saya 2 minggu ini setiap digantang kenapa selalu mangap. Jadi ketika mangap burung jarang mau bunyi gitu ya di gantangan, padahal burung nggak pernah dijemur. Mangap nggak pernah dijemur, hanya sauna sebentar pas mau main, pas sebelum main gitu ya, maksudnya pas paginya mungkin ya gitu ya. Nah teman-teman, ini faktor kendala burung mangap gitu ya. Jadi mangap itu sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi murai itu bisa mangap gitu ya. Dan ya hari ini kita akan bahas mengapa murai mangap gitu ya, sering mangap gitu ya ketika di gantangan, terutama ya kita ngomongin di gantangan ya, bukan di harian ya. Nah jadi ada beberapa faktor yang sudah saya deskripsiin, yang sudah saya analisa kenapa murai itu gampang mangap. Yang pertama, sederhananya murai mangap itu faktor suhu atau hawa gitu ya, hawanya panas gitu ya. Faktor suhu ini dari eksternal, faktor eksternal yaitu suhu hawa. Misalnya hawanya memang saat ini mungkin panasnya, kalau teman-teman pahami 2 minggu ke belakang ini kan memang hawanya itu cukup panas ya. Ketika siang hari hawanya cukup panas, dan itulah salah satu penyebab murai gampang mangap gitu. Nah ketika murai mudah mangap seperti itu, penanganannya seperti apa gitu loh. Ketika di lapangan, kita berbicara di lapangan, sederhananya ya teman-teman jangan pakai kerodong yang tebel gitu, yang kerodong tebel atau yang double kerodong gitu loh, karena memang hawanya panas gitu loh. Justru malah bagus, saya menyarankan memang harus pakai kerodong yang bukan tipis banget, yang kayak baju-baju partai gitu ya, bukan yang gampang kelihatan tembus pandang gitu, tidak. Tapi kalau bisa saran saya pakai yang, kalau punya yang custom, pakai yang custom. Customnya yang bukan double, tapi yang satu aja, yang dasarnya biasanya putih itu gitu teman-teman. Kalau nggak ada ya jangan dipaksa gitu, tapi paling tidak kerodong itu sebenarnya pengaruh. Ketika kita punya kerodong yang tebel, yang satu lapis tapi tebel tuh kan ada tuh ya, sering banyak kita temukan ya, itu sebenarnya bikin murai panas mangap gitu loh, karena hawa. Bayangin ketika kita di kamar, ditutup jendela kaca, pintunya ditutup, semuanya ditutup, kita betah nggak sih di dalam kamar tanpa ada yang namanya sirkulasi udara? Misalkan kipas angin atau dibuka udaranya dengan pintu, jendela, otomatis pengap teman-teman. Sama seperti burung, halnya murai ketika full kerodong, itu kan dia sebenarnya pengap. Apalagi dengan kondisi kerodongnya yang tebel, makin pengaplah dia gitu loh. Nah jadi saran saya, ketika hariannya tidak diablak full kerodong seperti yang saya sudah ajarkan ketika di lomba. Nah gimana caranya ngilangin mangap ketika di lapangan, ketika di atas gantangan gitu ya. Ketika digantang kenapa mangap ya, itu kan suhu. Nah teman-teman bisa itu kan pengkondisian ya, ketika di gantangan itu ya, pengkondisian supaya tidak kena hawa panas dan akhirnya dia mangap gitu ya. Nah teman-teman bisa pengkondisian di lapangan itu dengan cara buka kerodong. Kalau teman-teman pengen gantang pas hari H, kita bicara hari H ya, ketika di atas gantangan dia mangap, berarti di lapangannya kurang diablak. Simpelnya gitu, nggak usah pusing-pusingin. Sederhananya berarti kurang diablak kalau dia mangap di gantangan. Kalau
di gantangan dia mangap, ya berarti kurang diablak. Dan lihat lagi kerodongnya, kalau tebel dia gampang panas gitu ya, gampang pengap gitu ya, dan akhirnya dia mangap ketika di gantangan gitu, patokannya gitu. Jadi masalah mangap bisa kita kondisikan ketika di lapangan. Ini berbicara mengenai suhu hawa panas yang berasal dari eksternal, luar ya. Nah, yang kedua kita bicara kenapa burung panas, itu mengenai panas dari dalam tubuh, internal. Kenapa burung itu bisa mangap? Ya karena dari internal kita. Kenapa kita makan cabai, kita gitu ya. Nah, berarti kan panas internal kita, dalam tubuh kita makan cabai, kita panas, dan akhirnya kita kepedesan, dan akhirnya kita gitu kan. Nah, seperti demikian juga murai. Ketika murai bisa mangap, selain dari eksternal, tapi dari internal dalam tubuhnya dia juga kepanasan, teman-teman. Kepanasan, contohnya pemberian ulet Hongkong yang berlebihan, pemberian kroto yang berlebihan ketika mau digantang. Nah, disitulah dia mangap gitu loh. Nah, itu harus diperhatiin juga tuh, pemberian ulet Hongkong, pemberian kroto saat mau digantang. Biasanya kan kita di jor ya, kroto ada yang main kayak gitulah. Kroto, ulet Hongkong, di jor gitu kan. Nah, kita lihat kondisi burung kita itu ketika di lapangan seperti itu, teman-teman. Jadi faktor eksternal, internal dari dalam tubuh, pemberian ulet Hongkongnya coba diperhatikan, dan juga krotonya coba diperhatikan kalau teman-teman main. Kalau saya kan tidak ya, makanya burung jarang mangap. Dan akhirnya kalau burung-burung yang saya deskripsiin punya saya, biasanya karena faktor eksternal rata-rata, karena saya tidak main ulet Hongkong yang berlebihan. Kalau toh main juga saya bisa kondisiin gimana gitu kalau pastol ya. Nah, saya juga tidak main kroto kan, jadi gampang deskripsiin penyakitnya gitu loh. Nah, kalau teman-teman main kroto, ulet Hongkong di lapangan, nah itu kan bisa jadi penyebab murai itu gampang mangap di gantangan gitu ya, teman-teman ya. Itu yang kedua. Tadi yang pertama panas dari suhu hawanya, dari eksternal, dan yang kedua internalnya dari dalam tubuh. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi murai itu mangap, ya karena memang dari karakter. Yang ketiga ini karakter, teman-teman. Kenapa murai itu mangap? Ya karena dari karakter. Yang ketiga ini dari bawaan, gen dasarnya memang panas gitu loh. Jadi faktor ketiga ini yang memang susah untuk kita kondisikan, tapi paling tidak kita bisa mengurangi gitu ya. Mengurangi, contohnya nih saya beriin contoh dan teman-teman bisa belajar. Contohnya kalau dari karakter bawaan, burung gampang emosional, burung gampang ngamuk, burung gampang pengen kayak berantem. Biasanya burung-burung gampang mangap itu yang emosionalnya tinggi, entah itu Borneo, entah itu ekor hitam, darah-darah balak, itu gampang banget mangap gitu ya. Karena selain dari faktor eksternal internal, tapi juga bawaan dari karakter. Karakter itu yang susah, tapi bisa dikondisikan gitu ya. Nah, bawaan dari karakter gen, kalau murai gampang mangap itu bisa kita kondisikan sebenarnya dari hariannya, teman-teman. Karena kalau burung mangap ini kan dia kan bisa kondisiinnya dari pas di gantangan itu kan sederhana ya, ketika internal eksternalnya dari faktor suhu atau suhu badan, atau dari eksternalnya dari hawa gitu ya. Nah, kalau dari gen bawaan karakternya kita bisa kondisiin dengan cara apa? Kita bisa mandiin tiap hari, entah itu mandi tiap hari ataupun seminggu bisa 3 kali 4 kali gitu ya. Tapi paling tidak kalau namanya misalkan saya udah bahas yang namanya ekor hitam balak ya, itu harus mandi tiap hari. Karena apa? Menjaga kestabilan, supaya karena darah ekor hitam itu dia gampang panas, gampang emosional, makanya saya mandiin tiap hari malam gitu ya, saya semprot. Jadi menjaga suhu tubuh supaya tidak emosional terus. Kan ketika dia emosional, kalau dia udah kepanasan pasti kan mangap gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi gen karakter dari bawaan, biasanya burung emosional itu juga bisa mempengaruhi murai itu gampang mangap di lapangan gitu ya, saat digantang gitu ya. Coba teman-teman perhatikan, itulah faktor-faktor yang menyebabkan
murai gampang mangap gitu ya. Jadi teman-teman bisa deskripsiin murainya sendiri-sendiri. Murai saya mangap karena apa gitu, eksternal, internal, atau gen bawaan gitu ya. Kalau bawaan gen ya berarti tinggal mandiin aja, mandiin tiap hari, kasih cacing, dia adem dia gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya melihara murai itu tidak terlalu pusing ketika kita tahu konsepnya gitu ya. Semoga channel ini bisa menambah wawasan teman-teman dan juga dukung selalu channel ini, Yoga Channel ya teman-teman. Mohon dukungannya supaya tetap berjalan dengan baik dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Mungkin itu aja. Kalau ada teman-teman pertanyaan silahkan tanya, komen, atau bisa japri pribadi gitu ya. Tapi sebelum japri pribadi, teman-teman juga harus konsekuensi ya, harusnya lihat dulu channel yang saya sudah bahas, karena banyak di situ sudah saya bahas dan teman-teman nggak mau melihat gitu, hanya maunya langsung gitu ya. Nah itu yang saya kadang-kadang kurang gimana ya, suka, karena sebenarnya udah ada pembahasannya banyak di situ, tinggal cari aja dengan keyword yang teman-teman alami. Misalnya pengen murai apa, perawatan pastol, perawatan trotol, milih trotol dan sebagainya, itu saya sudah bahas gitu ya teman-teman. Mungkin itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang namanya perbedaan cara perawatan, kita ambil positifnya. Kalau ini kan perawatan versi yoga gitu ya. Kalau teman-teman punya perawatan secara khusus dan tersendiri, ya itu urusan teman-teman gitu loh. Karena saya hanya membagikan sesuatu yang berdasarkan pengalaman, uji coba, dan juga saya kaitkan dengan ilmu teori terapan psikologi. Mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih. Dukung terus Yoga Channel. Salam akar rumput Nusantara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.